membentuk yang namanya sushi sugi. Lagi ini ini ya, Pak Yuyus. mirip-mirip makanan kayaknya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Samsung Innovation Campus SMK 1 Cimahi akan menjelaskan tentang action plan yang kedepannya akan kami laksanakan. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil siapa saja yang ada di balik layar ini. Pertama, ini ada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Daud Saleh MM, yang telah mensupport kami untuk kesuksesan di kegiatan Samsung Innovation Campus ini. Dan tentunya tidak lepas dari guru pendamping saya sendiri, perkenalkan Yuyus Wisnurat, dan teman saya Intan Rizkyani Sarah. Oke, kami berdua terus berkolaborasi untuk mendampingi siswa dan siswi yang sebanyak 5 tim masuk ke dalam babak final Samsung Innovation Campus. Nah, tentunya Bu Intan nih, kita lihat ternyata ada beberapa yang perlu kita ulas nih mengenai dampak dan perkembangan murid setelah mengikuti SIC. Tentunya Bu Intan sudah mengamati dan kita pun sudah melihat kira-kira apa Bu Intan dampaknya bagi mereka. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuyus atas waktunya. Proses SIC ini telah dimulai dari Februari untuk guru dan sampai sekarang. Cukup lama ya? Iya. Jadi mulai dari gurunya dibimbing dan setelah itu baru siswanya. Nah, untuk siswanya sendiri, berdasarkan pengamatan kami selama mengikuti bootcamp, terutama rasa percaya diri mereka meningkat. Oh, keren. Iya, yang awalnya mungkin malu-malu untuk bertanya, lalu mungkin suka sendiri, sekarang mereka berani untuk berdiskusi, berani untuk bertanya seperti itu. Selain itu, juga kreativitas mereka meningkat. Jadi lebih kreatif, lebih bisa mengeksplor segala hal-hal baru. Nah, kebetulan siswa-siswa SMK 1 ini yang mengikuti SIC tahun ini berasal dari jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Jadi secara basic mereka elektronika, tapi diberikan tantangan untuk membuat web. Nah, walaupun ini hal baru bagi mereka, mereka dengan percaya diri, dengan berani untuk maju. Jadi nggak sama sih nggak tahu tentang coding ya Bu Intan ya? Nyebrang sekali. Luar biasa. Mereka luar biasa bisa menyampaikan, bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, walaupun ada dampak positifnya, ada perkembangan baik, ada juga mungkin tantangan yang mereka hadapi selama mengikuti SIC ini. Mungkin Pak Yus bisa menceritakan apa saja yang mereka alami selama mengikuti SIC ini. Ya, betul sekali Bu Intan. Jadi banyak sekali cerita di balik kegiatan SIC ini, terutama tentang tantangan yang dihadapi murid siswa yang selama ini mengikuti kegiatan. Jadi yang pertama Bu Intan nih, ini yaitu tentang ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk kegiatan ini dibutuhkan sebuah perangkat laptop yang memang untuk mumpuni dalam pembuatan kode program, dan yang kedua juga tentu membutuhkan koneksi internet karena nyaris selalu ada kegiatan webinar, kemudian ada bootcamp-nya yang membimbing mereka untuk belajar, mengasah dan mengoptimalkan kemampuannya. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi mereka, harus menyediakan sarana dan prasarana baik itu perangkat hardware maupun software, terutama koneksi internet. Dan yang kedua knowledge, seperti kata Bu Intan tadi, mereka tuh backgroundnya bukan dari jurusan yang jago ngoding atau jago buat program, tapi mereka adalah siswa-siswa yang bergerak di bidang teknik elektronika. Maka knowledge mereka ditantang untuk bisa memahami konsep baru tentang pemrograman supaya bisa membuat sebuah aplikasi. Dan yang ketiga, Bu Intan, ini adaptasi. Jadi kegiatan SIC ini berlangsung pada masa pandemik. Nah, itu yang menjadi tantangan luar biasanya, di mana kita tidak bisa bertemu. Jadi ketika bimbingan itu melalui webinar, ataupun grup Telegram, ataupun bahkan chat via WhatsApp,
Itu yang menjadi adaptasi mereka. Jadi dengan belajar gaya baru, belajar yang tidak bertatap muka secara langsung, tapi mereka berusaha untuk bisa menyesuaikan pembiasan itu yang menjadi tantangan adaptasi bagi mereka. Nah, kurang lebih itu Bu Intan yang menjadi tantangan untuk mereka. Tapi tentunya Bu Intan, selain mereka, kita kita sebagai pembimbing pun sama-sama juga mendapat tantangan karena di awal kita mendapatkan kegiatan untuk teacher training karena kita dituntut untuk bisa mendampingi, bukan untuk mengajarkan, tapi kita untuk mendampingi. Bu Intan, apa sih tantangan yang dihadapi Bu Intan dan kita berdua, mungkin bisa diceritakan? Betul. Kalau boleh cerita sedikit, mungkin secara umum sama seperti anak-anak ya Pak Yus ya, sarana dan prasarana juga karena butuh misal perangkat yang harus dipersyaratkan sesuai syarat, sesuai spesifikasi, lalu internetnya juga karena pandemi jadi harus di rumah, harus daring, koneksi internet juga harus memadai, lalu adaptasi juga sama seperti siswa-siswa kita pun background-nya bukan dari pemrograman murni, jadi sama-sama beradaptasi juga dengan hal baru ini. Begitu. Nah, selain itu mungkin manajemen waktu yang sangat-sangat saya pribadi rasakan dalam tantangan menghadapi SIC ini, karena selain mengikuti SIC, tugas utama kita juga akan mengajar, lalu juga tambahan lain yang menanti. Selain itu juga banyak pengembangan diri yang harus kita ikuti. Jadi ya kalau mungkin 3 besar tantangan yang bisa diceritakan mungkin betul itu Pak Yus. Sangat kerasa banget ya. Iya. Lalu ada pertanyaan menarik Pak dari tim SIC. Apa saja sih yang dilakukan dan guru untuk mendukung murid selama SIC berlangsung sehingga dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan jangka panjang? Oke, Bu Intan. Nah, jadi ini yang membuat saya merasa selalu optimis dan percaya diri bahwa anak-anak kita bisa terus berkarir di SIC ini. Kenapa? Karena ada 2 hal yang menjadi dukungan untuk siswa kita. Yang pertama adalah mengenai dukungan sarana dan prasarana. Jadi dari sekian tim ini terus terang mereka semua tidak punya beberapa tidak punya perangkat, tapi sekolah membantu untuk meminjamkan perangkat laptop supaya bisa digunakan dalam kegiatan SIC. Dan yang paling ini adalah memberikan sarana WiFi di perpustakaan ataupun di lingkungan sekolah sehingga mereka bisa datang ke sekolah dan menggunakan sarana WiFi untuk kegiatan webinar, sehingga itu meringankan mereka untuk mendapatkan akses internet yang terbaik. Itu yang disupport oleh tim sekolah, dan tentu kami berterima kasih kepada semua stakeholder sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, sarana, kurikulum, dan lain sebagainya yang telah mendukung kami. Dan yang kedua, Bu Intan, yaitu bimbingan. Jadi mereka itu memang secara knowledge mereka bisa belajar, tapi bimbingan inilah motivasi, kemudian support supaya terus bisa bertahan, terus bisa berkreativitas, itu yang menjadi poin penting bagi mereka supaya bisa terus beraktivitas atau terus berinovasi di kegiatan SIC. 2 hal itu Bu Intan yang tentunya menjadi poin penting. Dan Bu Intan, tentunya ketika kita udah ikut SIC dan siswa juga, nampaknya tidak akan greget kalau tidak diimplementasikan. Nah, ini gimana Bu Intan nih, implementasi hasil belajar siswa kita di SIC, terutama dalam konteks sekolah. Mungkin Bu Intan bisa ceritakan. Iya, baik. Mungkin sekedar informasi, dari sekolah kami, tim SIC-nya gabungan dari kelas 3 dan kelas 4. Nah, kelas 4 ini kebetulan dijadwalkan untuk melakukan PKL gitu. Tapi karena situasinya seperti ini, lalu juga situasi dari perusahaan mungkin beberapa tidak memungkinkan untuk menerima siswa PKL, dengan adanya program SIC ini sangat membantu kami. Jadi bisa menjadi pengganti PKL yang mungkin harusnya di sekolah, ini bisa dilakukan di perusahaan, bisa dilakukan di sekolah ataupun di rumah secara daring dengan mungkin bobot yang sama. Jadi mereka dapat sertifikat Bu Intan ya untuk hasil PKL-nya. Luar biasa. Dianggap sudah melakukan PKL. Oke, baik. Itu.
Selain itu juga proyek SIC ini dapat menjadi bank inventaris inovasi sekolah. Ya. Beberapa proyek yang dilakukan oleh siswa kami lihat sangat berpotensi untuk membantu pengembangan sekolah. Salah satunya ada tentang library online, itu ya tentang perpustakaan sekolah, itu bisa jadi kalau dikembangkan dengan baik, bisa menjadi aset sekolah, mengembangkan sekolah Pasti itu. baik. Seperti itu. Oh, luar biasa. Mantap ya. Nah, oke, gimana lagi Bu Intan? Mungkin ada hal lain? Iya. Ini kan kalau misalkan hanya diterima oleh siswa SIC, sayang ya Pak ya. Mungkin bisa kita lakukan proses transfer knowledge kepada semua murid atau semua guru. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sekolah supaya proses transfer knowledge ini bisa terlaksana? Oke. Kalau bicara tentang transfer knowledge, gini Bu Intan, jadi kita sudah coba membuat sebuah skenario atau sebuah langkah-langkah nyata untuk mengembangkan hasil apa yang didapatkan dari kegiatan SIC. Jadi yang pertama, kita tuh udah punya grup Pak Bu Intan, jadi yang namanya SIG atau Start Innovation Group. Jadi komunitas untuk memulai sebuah inovasi. Di grup WhatsApp kita udah ada, tapi masih bergerak di bidang elektronika dan komunikasi. Dan ini jadi usulan kita berdua kepada kompetensi keahlian untuk membuat tema baru, yaitu ada topik di SIG yang khusus menangani tentang web application development. Nah, itu yang kita ajukan dan nanti itu akan jadi topik khusus untuk di grup SIG. Nah, kemudian berikutnya Bu Intan, kita akan membangun budaya, yaitu budaya Sasisanov. Pastikan. Apa itu Pak, Sasisanov? Apa tuh Sasisanov ya? Jadi Sasisanov itu akronim sebetulnya adalah satu siswa, satu inovasi. Jadi setiap siswa dituntut untuk berinovasi. Karena SIC itu menuntut kreativitas, menuntut sebuah ide-ide baru yang saya yakin setiap siswa itu punya potensi untuk membuat inovasi. Maka budaya ini yang akan kita kembangkan dan nanti diinkubasi dalam sebuah kegiatan di SIG. Nah, berikutnya gimana caranya biar muncul budaya Sasisanov? Nah, maka kita akan melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah. Mungkin kita di TEDK, kita bisa kolaborasi dengan jurusan RPL, atau mungkin dengan PFPT, atau mungkin dengan TEI, dan yang lain sebagainya, membentuk yang namanya Susi Sugi. Lagi ini ya, mirip-mirip makanan kayaknya. Iya, Suci. Susi Sugi itu adalah semua siswa suka berbagi. Jadi nanti siswa yang sudah di SIC, kita akan dorong mereka untuk membagikan ilmu itu. Tidak hanya ada di satu jurusan, tapi dibagikan kepada semua. Dan tidak hanya kepada siswa, tapi bisa jadi dibagikan kepada guru, kepada lingkungan sekolah. Ini loh yang sudah diterima selama kegiatan SIC. Maka dengan demikian, dengan 3 program ini, kita bisa akan mengestafetkan dan menyebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan satu lagi, yang paling akhir, tentunya kita perlu memberikan sebuah penghargaan terhadap inovasi siswa dan siswi kita, yaitu melalui sebuah kegiatan gelar karya inovasi siswa. Ya mungkin kalau di SMKN 1 Cimahi kita kenal dengan open house. Nah, sekarang kita akan buat sub di open house itu, yaitu sebuah gelar karya di mana menampilkan semua inovasi siswa yang sudah mereka buat. Nah, itu Bu Intan plan yang kita akan lakukan, action plan yang akan kita kerjakan ke depan, dan bahkan sebagian sudah kita laksanakan. Nah, namun tidak akan asik kalau kita nggak tahu ya siapa saja sih siswa-siswa yang sudah masuk ke kegiatan SIC ini. Bu Intan mungkin bisa ceritakan timnya siapa saja? Iya, baik. Tim SIC yang kali ini lolos ke 13 besar, ada 5 tim. Ya. Wah, tim hebat pertama, saya perkenalkan. Airum. Iya, Airum ini adalah yang berfungsi untuk mendeteksi obat tablet tanpa packaging maupun obat dengan packaging. Keunggulan Airum ini, dia memiliki fitur auto voice yang dapat otomatis membacakan deskripsi pada bagian fitur deskripsi obat. Ya.
Tim ini beranggotakan ada Bella Anggraini, ada Intan Nurfatona, ada Miana Nurhaliza, dan Salwa Nur Aisyah. Oke, Bu Intan, sebentar nih. Nampaknya ini sangat spesial sekali ya, karena auto voice ini bisa membantu untuk beberapa kalangan yang memang terbatas untuk melihat, untuk membaca ya. Untuk para manula, mungkin cukup tunjukin obatnya langsung akan mengeluarkan suara tentang keterangan obat itu. Mungkin itu ya? Iya, itu fitur yang diunggulkan di aplikasi ini. Luar biasa. Mungkin saya perlihatkan seperti apa sih aplikasinya. Ya. Nah, ini tampilan awalnya, jadi dia ada di desktop dan di handphone. Seperti itu, ini tampilan awalnya. Lalu ini tampilan scan kamera. Yep. Untuk e-medicine dan vitamin. Dan ini deskripsi untuk obatnya. Luar biasa. Seperti itu. Keren. Ini tim pertama, masih banyak tim yang lain, Pak Yuyus. Bisa dikenalkan untuk tim yang kedua? Ini tim kedua nih. Namanya adalah Baik Apps. Apa nih Baik Apps? Jadi Baik Apps ini memang sangat cocok untuk sebuah pengendalian atau ya semacam pelaporan dimanapun dan kapanpun. Dan aplikasi ini itu dilengkapi dengan beberapa nomor darurat yang bisa dikontak dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika ada kejadian, si pengguna aplikasi ini udah bisa memfoto atau melaporkan. Yang mungkin sekarang sedang dikenal oleh masyarakat jadi wartawan gitu ya, melaporkan sehingga bisa dengan cepat merespon kejadian yang ada. Dan ini dibuat oleh 3 orang, yaitu Ridwan Sopyan, kemudian Rizky Effendi, dan Fajar Nugraha. Kita intip, Bu Intan, gimana sih aplikasinya? Nah, tayangan ini aplikasinya, jadi desktopnya seperti ini tampilan dari mobile phone, namanya Baik Apps, dan sudah ada fitur untuk menghubungi nomor darurat dan juga untuk melakukan pelaporan. Kemudian ini ada daftar nomor yang bisa dihubungi, atau mungkin kalau lupa pengguna aplikasi ini bisa dengan cepat mengetahui dan bisa di-tap langsung menghubungi ke nomor yang bersangkutan. Nah, ini untuk fitur pelaporan kejadian. Jadi bisa diketikkan dalam bentuk teks dan nanti dilaporkan sehingga tercatat si pelapor dan kejadian apa yang terjadi di lapangan. Mungkin itu Bu Intan untuk tim 2 dan tim 3 nih yang lebih asik, Bu Intan bisa diperkenalkan? Iya, saya perkenalkan ada Protexo. Protexo ini merupakan aplikasi untuk mendukung pelestarian hutan dan mencegah tindakan deforestasi yang dilakukan pada hutan. Jadi aplikasi ini menyediakan fitur Google Maps untuk mempermudah petugas melacak tempat terjadinya lokasi deforestasi, dan fitur dapat digunakan sebagai bukti laporan. Begitu ini oleh Desti Rizyan, Sela Wirstantia, dan Vira Anggraini. Kita isi aplikasi ini seperti apa sih? Oke, kita lihat gimana tampilannya. Pakai handphone ya? Ini betul. Jadi lebih mobile, bisa lebih memudahkan jika ada mungkin di jalan melihat ada bisa kebakaran hutan, bisa langsung take action di situ. Gambarnya. Nah, ini tuh tampil. Lalu juga ada deskripsi apa, dan ini untuk input laporan. Oke, keren. Ini dari tim Protexo. Ada tim lain lagi? Nah, ini nih Bu Intan yang paling seru nih, yang saya suka, yaitu library online atau perpustakaan online. Mungkin nampaknya kalau dari nama itu biasa-biasa aja, tapi ini punya keunggulan karena kebetulan mereka bertiga yang melakukan bimbingan dengan saya. Jadi isi perpustakaan ini sudah didesain berdasarkan daftar pustaka yang direkomendasikan oleh gurunya masing-masing. Sehingga saat melakukan pencarian nanti sudah ada daftar dokumentasi untuk belajar yang memang sudah filter atau sudah terpilih oleh guru itu sendiri, sehingga tidak akan merambah kemana-mana, dan ini akan memudahkan siswa untuk mencari sumber referensi belajar. Kita
intip saja Bu Intan bagaimana tampilannya. Nah, ini tampilan halaman loginnya. Nanti bisa login pakai Facebook ataupun pakai Google. Dan kemudian ini untuk profilnya. Jadi nanti daftar dulu, membuat profil, dan nanti bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian di sini kita punya dua fitur, ada baca buku dan ada mulai diskusi. Nah, ternyata ada yang unik di kegiatan mulai diskusi. Kita intip Bu Intan untuk tampil berikutnya. Jadi sambil baca, nanti teman-teman atau siswanya itu bisa sambil chattingan itu. Ini apa nih? Nah, bisa kolaborasi untuk saling membicarakan atau membahas buku yang sedang dibacanya. Oke Bu Intan, kita bahas aja tim 5, apa nih inovasinya? Baik, ini tim terakhir dari SIC SMK 1 Cimahi, ada Smart Gen. Nah, Smart Gen ini mungkin akan disukai oleh para remaja masa kini, karena aplikasi ini menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan untuk halayak umum, terutama remaja, khususnya untuk hal kesehatan mental. Nah, aplikasi ini memberikan solusi terhadap masalah yang mereka alami dengan bantuan psikolog yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya. Ya, luar biasa. Kita intip aplikasi seperti apa. Nah, ini tampilan awalnya. Smart Gen siap membantumu. Berarti di handphone ya? Di handphone. Nah, ini ada tampilan untuk sesi curhatnya. Jadi kita tinggal memaparkan bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita curhatkan masalahnya. Pas banget untuk remaja ya. Tuh. Nah, ini tampilan konselnya dengan psikolog sampai dengan proses pembayaran sampai akhir. Oke, mantap. Begitu. Dan ini tampilan chat dengan psikolog yang mungkin ditunjuk ya sudah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Keren, luar biasa. Nah, demikian presentasi tentang action plan dari kami tim Samsung Innovation Campus SMKN 1 Cimahi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.